Peristiwa demo PA 212 terkait penolakan RUU WAHIP yang salah alamat menyerang Jokowi dan meminta Jokowi dimundurkan oleh MPR adalah sebuah peristiwa yang bukan masuk ke dalam sejarah. Tapi ini lebih mirip lawakan yang tidak lucu, kayak bintang Emon. Mau lucu tapi malah dipakai jadi senjata politik. Jauh sebelum aksi ini terjadi, banyak politisi sudah menduga bahwa demonstrasi penolakan RUU WAHIP yang dibuat oleh DPR merupakan pintu masuk bagi kadrun untuk mendiskreditkan Jokowi sekali lagi. Sudah banyak yang memberikan antisipasi demikian. Bahkan melihat dari jumlah demonstran yang tidak paham tujuan demonstrasinya makin menguatkan analisis mereka dan membuktikan ketidakmampuan mereka dalam bernalar secara kritis. Ya, yang bisa bernalar kan hanya manusia. Secara politik, kita bisa menganggap bahwa mereka yang demo RUU WAHIP ini adalah pendukung Anies Baswedan. Sudah tidak jadi pertanyaan lagi. Dalam hal ini pendukung Anies yang masuk ke dalam kumpulan PA 212 menggunakan serangan tak berstrategi. Jokowi sudah tidak bisa diserang dari manapun. Anies pun tidak mampu menghancurkan Jokowi lewat merusak Asian Games dengan cara-cara bodohnya menutup kali hitam. Dia juga tidak mampu menyerang Jokowi saat kerusuhan Mei tahun 2019. Dengan pencitraan murahannya jadi pengangkat keranda mayat perusuh, Anies tidak bisa merusak Jokowi dari dalam pemerintahan daerah. Dengan membuat DKI Jakarta sebagai daerah terbanyak COVID-19 per hari ini, disusul dengan Surabaya. Dalam paradigma inilah kita melihat bagaimana pendukung Anies pun yang melakukan demo atas izin Gubernur DKI Jakarta di depan gedung MPR DPR akan dipastikan gagal. Agenda mereka sebenarnya jelas, RUU WAHIP ditolak. Tapi aksi-aksi mereka tidak jelas. Kalau memang menolak RUU WAHIP, kenapa yang dibakar benderanya hanya PDIP dan PKI yang mereka cetak sendiri? Bukankah yang mengisi aksi RUU WAHIP adalah semua fraksi di DPR RI, kecuali PKS? Kalau begitu bakar saja semua bendera partai. Kok malah bego? Nah, dari sini kita sudah paham bukan, bahwa PKS lah yang diduga menjadi aktor dalam demonstrasi tersebut. Karena yang menolak RUU WAHIP di DPR hanyalah PKS. Dan PKS adalah partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di DKI Jakarta melawan Ahok dan Jarot. Sudah paham benang merahnya? Selama ini kita melihat bagaimana PKS adalah partai yang abu-abu masuk ke dalam sistem demokrasi negara ini, akan tetapi juga menjadi duri dalam daging untuk demokrasi negara ini. Petinggi-petinggi PKS ini dekat dengan orang-orang HTI. PKS dan Pancasila Indonesia pun juga punya sejarah yang kelam. Di kantor DPP daerah fraksi PKS bendera merah putih berkibar terbalik. Jauh sebelumnya, juga pernah terjadi peristiwa injak-injak bendera merah putih di dalam acara Harlah PKS. Bahkan bukan hanya injak bendera dan memutar balik bendera. PKS pun pernah menolak Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila. Dan mereka inilah yang memiliki niatan busuk untuk memasukkan ideologi lain ke Indonesia. Tapi Indonesia sejak 1998 sudah berubah. Sejak tahun 1998 PDIP menjadi sebuah partai haluan Pancasilais yang lahir dari rahim Soekarno, yang melahirkan Indonesia dari proklamasinya. Selama ini kita melihat bagaimana PDIP 20 tahun lebih ini diserang terus-menerus. Tidak ada ampun. Tapi semakin diserang, PDIP justru semakin terasa. Semangat mereka itu otentik. Pemahaman mereka tentang Pancasila sudah terasah dan teruji. Tidak seperti kaum pendukung PKS yang bahkan singkatan RUU WAHIP pun mereka tidak tahu. Para pendukung Anies secara politik pun
ingin mencoba membubarkan PDIP. Hal ini jadi bahan tertawaan saja, dan PDIP dengan santai akan memproses hukum para pembakar bendera PDIP itu. Sudahlah, jangan coba-coba bubarkan PDIP. Apalagi membakarnya. Soeharto yang pernah berkuasa 32 tahun saja gak mampu membubarkan PDI haluan Megawati. Lah ini pendukung Anies yang masuk ke dalam kelompok PA 212 mau membubarkan PDIP yang diketuai Megawati. Kenapa saya katakan Anies? Karena dia yang berikan izin demo di tengah pandemik. Diduga kuat ada kepentingan Anies di sana kan? Situ mimpi ya jangan ketinggian lah. Kalau Soekarno suruh kita mimpi setinggi langit, agar kalau jatuh di bintang-bintang, kamu mimpi jangan ketinggian. Nanti jatuh langsung tewas. Kasihan. Selamat datang, klaster baru COVID-19. Kita lihat 2 minggu lagi, yang naik nanti angka positif atau mati.